Ya, dan sekarang ini kami tepat berada di depan rumah ex Bupati tahun 1886 bernama Bumi Ageng. Ya, ini Bumi Ageng. Nah, kebetulan pada hari ini kami dan kita akan menelusuri lokasi urban legend, mengungkap untold story melalui sudut pandang Indigo Experience. Hanya di I Know You. Hai, nama aku Dilan Maulana Yusuf. Kalian boleh memanggilku Dilan. Dan orang-orang mengenalku sebagai anak indigo. Pada awalnya aku tidak menyadari kalau aku terlahir sebagai anak indigo. Di usia kurang lebih 3 tahun, orang tuaku melihat hal yang gak biasa sama aku, terutama ibu aku. Ibu aku selalu melihat aku bermain sendiri dan seperti berbicara dengan seseorang padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi ibuku selalu menepis itu dan menganggap hal itu wajar karena masih anak kecil. Dia bernama Dennis, seorang anak blasteran Indo-Belanda. Hal yang menarik soal hubungan pertemanan aku dengan Dennis, si Dennis ini dari dulu pertama kali aku bertemu dengan dia sampai sekarang wujudnya tidak berubah. Masih dengan wujud yang sama seperti anak umur 7 tahun. Dia juga selalu ikut kemanapun aku pergi, terkecuali ke tempat-tempat yang berbau Belanda. Menurut dia tidak. Karena dari dia sendiri, dia masih memiliki rasa trauma dari kejadian masa lalunya. Dan dia juga selalu mencegah ketika ada gangguan gaib yang mencoba menyerang aku. Ataupun seseorang yang berniat tidak baik padaku. Jujur, aku merasa bersyukur sekali dipertemukan dengan teman kecilku, Dennis. Oke, MOP Lovers, kembali lagi bersama kami di I Know You. Ya, dan mungkin kalau dari Dilan sendiri ya, Dilan, Ya. apa yang Dilan rasakan, yang Dilan lihat dari rumah ini? Dari rumah ini sendiri yang aku rasain sejuk. Kenapa sejuk? Karena di sini emang semuanya masih asli, memiliki cerita yang ada kaitannya dengan pembentukan kemerdekaan Indonesia. Memang kalau seandainya MOP Lover semua yang ada di rumah bisa langsung nge-google bagaimana cerita tentang ex Bupati tahun 1886 ini, mungkin akan sedikit banyak tahu tentang cerita rumah ini. Iya. Ya. Dan mungkin tidak hanya kami bertiga saja, mungkin suatu kehormatan bagi kami pada malam hari ini kami akan langsung berbicara dengan salah satu keturunan langsung dari ex Bupati tersebut ya. Dan kami persilakan Bapak Pepen. Silakan Pak Pepen. Silakan masuk, Pak. Halo Pak Pepen, apa kabar? Baik-baik Pak Ruben. Ya. Bagaimana Pak Ruben sendiri? Baik-baik? Baik Pak Pepen, terima kasih. Oke, dan suatu kehormatan bagi kami tim I Know You bisa langsung bertemu dengan Pak Pepen. Pak Pepen ini adalah salah satu cicit dari Bupati Ya. Bumi Ageng, Bagun Cikidang. Cikidang. Ya. Oke. Nah, ini Pak bisa diceritakan nggak sih Pak cerita legend dari rumah ini?
Sebetulnya rumah ini adalah didirikan 1886. Kalau RAA Prawira Dirja II itu Bupati Cianjur yang ke-10. Jadi asal 1862 sampai 1910. Itu ya. Nah, kebetulan kami dapat informasi nih Pak, kalau rumah ini adalah tempat perundingan pasukan peta. Betul, tidak salah ya Pak Ruben, karena nenek saya sendiri, yaitu anak dari Prawira Dirja II yang waktu itu diwarisi yang pertama. Rumah ini adalah salah satu pendiri peta itu. Peta itu sendiri didirikan oleh Gatot Mangkupraja. Dia berserta dengan 7 orang. Nah, salah satu ya dari 7 itu adalah nenek saya, R.A. Cicih Wiarsi. Itulah. Jadi nenek saya lah yang ikut mendirikan peta itu. Peta itu sendiri itu sering rapat di rumah Bumi Ageng Cikidang ini. Nah, makanya ini menjadi incaran dari Belanda. Karena pejuang-pejuang banyak mampir di sini. Pejuang-pejuang Republik Indonesia itu sering di sini mampir. Jadi ini jadi incaran Belanda ya? Incaran Belanda di sini. Mungkin kalau Onyong boleh tanya, benda-benda sejarah di dalam sini tuh mungkin ada berapa dan ada apa aja? Sebetulnya benda-benda sejarahnya hanya sedikit ya. Iya. Karena kan waktu tahun 1945 rumah ini ditinggalkan oleh nenek beserta keluarga karena dicari oleh Belanda itu. Dia mengungsi ke daerah Kuningan dan baru kembali ke sini tahun 1948 akhir. Dan waktu kembali ke sini banyak barang-barang yang dijarah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Indonesia sendiri. Itulah. Jadi peninggalannya hanya sedikit sekali di sini. Mungkin Masih nanti Pak Ruben sendiri bisa lihat apa yang ditinggalkan oleh beliau di sini. Itu. Oke. Kalau tadi ngomongin tentang nenek, saya sedikit tertarik dengan neneknya Pak Pepen ya. Iya. Tadi kan memang Bapak agak terenyuh ketika berbicara tentang nenek. Ya, apa yang Bapak ingat pada saat itu? Ya karena bagaimana ya, saya punya ibu. Tapi saya dari mulai kata orang Sunda bilang, ti orok berem nepi ka gede itu dipiara oleh nenek sama kakek. Karena ibu dan ayah saya itu berpisah. Waktu tahun 1949 atau Kakek umur 50. berapa? Waktu itu saya masih umur 3 tahun. Masih kecil banget. Jadi ayah dengan ibu saya berpisah. Dan saya dipelihara oleh nenek sampai ke SMA kelas 3 itu. Jadi kedekatan sama nenek itu dekat sekali ya? Iya betul Pak Ruben. Oke, dan nenek meninggal karena Beliau itu sakit. sakit ya? Ya sakit karena dia ada penyakit dari jantung juga tekanan darah tinggi gitu. Darah tinggi ya. Nah Pak, ini benar nggak sih Pak? Jadi ini berkali-kali dibombardir sama Jepang atau Belanda gitu? Ya kebetulan itulah. Tapi katanya ada sebagian rumah aja yang sebenarnya sedikit rusak ya? Dapur. Oh dapur. Di belakang itu dapur dengan kamar-kamar yang di belakang saja itu rata dengan tanah waktu dibombardir itu. Jadi rumah utama ini tidak kena. Jadi Pak Ruben jadi mesti bisa lihat gitu. Oke. Dan berapa kali kalau yang Bapak tahu baik dari Belanda atau Jepang mencoba untuk ngebom? Ya mungkin selama pertempuran sampai tahun kemerdekaan kita itu ya. Nah kalau Dilan, Iya. Dilan kalau dari kacamata Dilan sendiri nih, dari Indigo, ini lihat rumah ini ada apa? Yang aku lihat dari rumah ini sendiri memang memiliki perlindungan itu dari sekitar, bisa dilihat dari cerita Om Pepen sendiri kalau rumah ini berkali-kali dibombardir tetapi tetap utuh. Aku lihat sih emang ada energi sendiri di sini yang melindungi rumah ini. Baik, ini kebetulan kami tertarik untuk segera bisa masuk nih. Boleh Pak silakan Pepen, Pak. ya. Terima kasih atas ceritanya, terima kasih atas informasinya Iya. mengenai rumah ini, dan
kita akan melakukan penelusuran ya. Pak, mungkin ada pantangan yang mungkin Bapak bisa sampaikan sehingga kami bisa kembali juga dengan Tidak ada pantangan. tidak ada pantangan. Ya, yang penting kita berlaku Sopan. sopan. Pak Pepen, terima kasih Terima banyak. kasih. Mari. Terima kasih banyak Terima atas kasih kembali. kesempatannya. Terima kasih. Salam dari kami untuk semua keluarga ya Pak Pepen ya. Ya, Terima selamat kasih. kembali. Ya. Baik, MOP Lovers, segera kita akan memulai untuk penelusuran rumah dari ex Bupati 1886 hanya di I know you. semua adegan penelusuran yang kami lakukan hanya berempat saja dan semua tim yang ada di sini tetap stay di depan. Kami minta matikan lampunya. Oh my god, oh my god, oh my god. Let's go kita masuk ya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum, permisi. Adem banget ya. Ini sih yang aku rasain di sini sih adem banget. Malah lebih adem dari luar ya kok ya Heeh, rasanya. lebih adem dari luar. Tutup sendiri dong. Tutup sendiri dong. Iya. Baru mulai udah disambut ya. Ini banyak banget lukisan-lukisan dan foto-foto ya di sini. Kalau di sini ada tulisan bingkai lukisan nanti dengan untuk lukisan pensil potret. Yuk kita coba telusuri. Ini sih pintunya benar-benar itu ya. Pintu zaman dulu. Pintu zaman dulu banget. Kenapa? Yang aku lihat dari halaman rumah ini, Ya. dulunya nggak kayak gini kok. Jadi Ini tuh terbuka dan kanan kiri belakang pintu ini tadinya nggak ada. Yang aku lihat. Dan yang dijadikan pintu utama yang aku lihat itu cuma ini justru bukan pintu ini. oh gitu. Iya. Jadi ini tuh luas aja gitu kayak teras yang benar-benar luas. Ada suara di belakang sini. Di dalam ya? Di belakang sini, pintu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Oh, ini sekarang dijadikan ruangan penyimpanan piala-piala ya atau penghargaan. Nih aku lihat di sini justru tadinya nggak ada ruangan ini. Iya ya. Masih yang aku lihat tuh sekarang Ini kayak tambahan ya. Iya kayak ruangan yang Tapi ubinnya sih. dulu aja. Nah ubinnya kalau yang sih ini masih benar-benar asli. Asli banget Iya ya. masih asli banget. Itu ya batu ya. Jadi keramiknya tuh bukan keramik yang marmer atau gimana, masih ubin. Batu. Iya batu. Adem sih kalau di sini suasananya. Oh my god, apa ini? Ini kayak ada yang lewat nih di sini nih. Permisi. Wow. Di sini suasananya lebih berbeda dari yang Berbeda. Iya. Benar. Ya. Ya. Ini beda banget suasana yang ada di sini. Sampai gemetar onyo. Orang-orang yang kumpul di ruangan ini bukan orang-orang biasa kok. Jadi Orang-orang di sini
ini sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Khususnya di meja ini, marmer ini. Jadi meja ini bisa dibilang meja bundarnya Ini dingin Cianjur. banget loh mejanya. Iya. Tuh, ya. Meja bundarnya Cianjur. Jadi tempat pembentukan peta di sini. Untuk rapatnya itu semua di sini masih kelihatan jelas. Gambaran-gambarannya, perkumpulannya di sini. Dan ini mejanya unik nih. Iya, betul ya. Iya, mejanya unik. Unik sekali. Atasnya marmer dan dia model dari bawahnya itu dari jati dan kayak tapak singa nih, bisa dilihat nih, kayak ada ukiran-ukiran bentuk singa. Ini kayak kaki singa nih di sini. Dan yang aku dapat informasi kalau misalkan meja ini hanya satu-satunya yang ada di Cianjur. Wow, ini kita dapat kesempatan untuk bisa ngelihat ya. Ini benar-benar sesuatu yang keren sih. Coba kita lihat ya. Ini apa ya? Ini apa nih, Tom? Kayak di Kebuka. oh fuck. Tirainya Sudah, kita tenang. Apa yang lihat sih? tirai gerak sendiri ayah. Barusan kayak angin, push. Iya. Itu kenceng banget di sini ya. Oh. Iya. Halo. Padahal Nggak ada jelas-jelas orang, ruangan ini ini nggak ada tertutup orang. semua, nggak ada pintu udara. Nggak ada orang sama sekali di luar. Nih, ayah. Di sini ada keris. Oh iya. Wow, ini keren sih. Jadi di sini di dalam ini ada 2 keris yang dimana aku Ada keris. ngeliat dari masing-masing keris ini Ya. memiliki energi tersendiri. Mungkin kita bisa pegang kali ya. Kita coba untuk mencari informasi lebih dalam lagi nih. Permisi. Sebenarnya ini boleh pegang dulu. Ke tangan kanan. Dengar gak sih ada yang nangis? Iya. Dengar gak sih? Dengar. Dengar gak? Dengar. Tok tok. Kayaknya di ruangan sebelah deh ya. Dari tadi suaranya sumbernya dari sebelah sana. Itu suara ketukan atau angkat kaki? Kayak suara Kayak gelap gini, kaki ya? langkah kaki kayak ya kayak langkah kaki apa ya? Gerak jalan gitu loh. Iya kayak drop gitu ya? Iya, Nah, benar. kayak gitu. Benar seperti itu. Permisi. Halo. Ada. Oke. Ini aku sekarang udah pegang kerisnya nih. Keris ini sekali yang aku lihat emang dia menyimpan energi yang cukup kuat. Dari 1886. Iya. Ini kayaknya malah justru lebih lama. Berarti ini turun temurun seperti itu. Ya bisa dibilang kayak gitu sih yang aku lihat. Oh. Keris ini dulunya nggak kayak gini kok. Jadi Ini kan kalau sekarang ini bentuknya kayu biasa kan. Yang aku lihat justru dulunya keris ini bukan kayu gini, tapi berlapiskan emas. Full emas. Ini hampir kayak gini aja nih. Warnanya semuanya emas. Tapi sekarang
kayak ada yang mengganti ini. Turis. Siapa lagi? Au. Kenapa? Panas. Ini aku coba ya. Jangan dibuka deh. Nih. Ini cuma aku aja yang ngerasain wangi atau kalian juga? Enggak, kita enggak. Serius kok? Enggak. Onyo boleh coba deh pegang. Deketin pegangnya. Coba deh. Iya, wangi. Ya. Wangi, oh my god. Makin keluar wanginya kok. Oh iya. Kok Ruben mau nyoba ya? Iya. Ya. Ini wangi kayak bunga. Iya, wangi kembang. Iya, wangi kembang. Oh my god. Parah, udah. Ruben Iya benar. Ini ya, aku baru ngerasain. makin kuat ya? Iya. Baru ngerasain. Luar biasa sih siapa ini, nih? Chris. Ya, ada suara langkah kaki. Nah, kan ada lagi kan? Ada, iya. Nah, Jadi saya ruang sebelah sana. kayaknya deh. ini Chris aku taruh lagi. Taruh ya. dulu ya. Iya. Kayaknya ini dia cukup berpengaruh kuat nih. Iya. Ini sih. Jadi movie lovers ini udah orangnya udah mulai nggak enak lagi. Ya, aku justru kok ketarik ke sini. Kenapa? Jadi lemari ini yang aku lihat ini adalah pemberian dari salah satu tokoh di zaman dulu, yang tepatnya keponakan dari Ratu Austria yang emang dihadiahkan khusus kepada Raden Adipati Arya Priwadi Reja. Lemari ini. Iya. Dan Ini jati ya. iya, Oh my god. Movie lovers ini. Tahu nggak sih? Konon katanya kalau lemari jati itu pasti ada isinya. dan yang aku rasain kok, lemari ini atau pemberi dari lemari ini itu seminggu kemudian setelah memberikan lemari ini dia dibunuh. Assalamualaikum, permisi. Movie lovers, sekarang aku masuk ke ruangan flow. Ada apa? Barusan Ada apa, Dilan? barusan di sini, permisi. Ada yang berdiri, sosok di sini. Iya, tepat di tempat aku berdiri ini. Di situ, kayak dia melambaikan tangan, terus dia lari. Nyo, kenapa kita berpisah sama mereka, Nyo? Mereka sini. Hei, kalian di mana? Merinding. Di sini, Ayah. Oh my god. Tadi Permisi. Dilan ngeliat sosok lari. Tadi aku kan lagi berdiri di sini kok. Terus aku ngeliat di ruangan ini ada sosok yang berdiri di sini nih, tepat di tempat aku berdiri ini. Dia kayak melambaikan tangan ke arah aku. Terus aku lari ke sini, dia lari ke sini. Aku ngeliat udah nggak ada. Itu sosoknya wujudnya seperti apa yang kamu lihat? Laki-laki. Iya, sosoknya laki-laki. Dia memakai kayak pakaian yang rapi banget. Ada jasnya. Oh, tapi bukan pakaian adat ya? Bukan sih, bukan pakaian adat. Halo, Oh my god. ada apa tuh? Ada yang Hai. di sini. Di sini. Sini yang di sini. Di mana ya? Di sini dia. Di sini. Oh, Oh my god, kursi. Kursi goyang sendiri. oke. Kursinya gue Bapak lovers. Seperti ada Ini yang sekarang, duduk ya. Logikanya kursi goyang ini kalau goyang kan kalau ada yang menduduki kan. iya. Kalian Dilan lihat gimana? Aduh, merinding. Oh my god. Kalau yang aku lihat sih emang sekarang ada yang menduduki. Sosoknya kakek-kakek. Dia berwibawa.
Dengar nggak? Di sini. Suara kakek. Iya. Ya kan? Dari tadi tuh emang gangguannya dari ruangan ini loh. Iya kan? Dari luar pun kayak di luar yang ruangan pertama itu kayak mengarah ke dalam sini. Iya, yang Ini juga TV-nya juga TV zaman lama loh. Ini dulu hanya orang-orang kaya loh yang punya kayaknya. Ini ada 2 lagi. Oh iya, ini juga ada nih. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tuh kan? Dari tadi di belakangku dingin banget. Gerak lagi. Kayaknya kita pindah harus aja deh. Pindah. Lihat tengok lovers. Oke, kita masuk sini mungkin ya. Ini salah. Auranya langsung berubah lagi. Hawanya beda banget. Yang nggak mengenakan di ini ya. Iya, betul. Di sebelah kiri ruangan ini. Yang tadi kita masuk nih. Iya. Yaudah, kita masuk ya ke sini. Halo. Kayak ada yang nutup pintu. Ada yang tapi ngetok ya? pintunya terbuka. Ini. Kayak barusan kayak suara nutup pintu. Oke, kita mungkin bisa masuk sini yuk, lewat sini. Permisi. Dek, Halo. kayak mancing kita untuk ke arah sana ya? Hah? Oh, kok. Lampu ini gerak sendiri loh, kok. Oh my god. Ini situasi. kebuka dong pintunya. Tadi kan kita waktu keluar kan kita tutup kan? Iya. Lihat dong, ini bergerak. Ini lampu di atas kita sekarang gerak. Tuh, bergerak dong. Ini bergerak asli Mobile Lovers ya. Kalau kalian nonton dari rumah, beberapa kali kita mencoba untuk pindah ruangan, tapi kita selalu diarahkan ke ruangan-ruangan. Ruangan ini? Iya, ke ruangan-ruangan beda-beda terus ya. Iya. Jadi kita pindah ke ruangan, pasti ada aktivitas di ruangan yang lain lagi. Ya. Yuk. Berarti energinya cukup kuat ya sampai bisa menggerakkan benda loh dari tadi. Iya. Kita coba masuk lagi ke ruangan yang tadi ya, Kak. Assalamualaikum. Setiap kali kita mau memasuki ruangan yang baru, ini kayak kita diarahkan ke ruangan-ruangan yang lainnya. Hai, kok. Lihat. Ini gerak sendiri loh, tirainya. Oh iya. Ternyata ada yang ngikutin kita nih. Kenapa? Aku ngerasain masih ada aktivitas di ruangan ini. Dan mungkin yang kita lihat sekarang ini ruangan kayak terbuka ini. Tapi justru kalau yang aku lihat ruangannya dulu nggak kayak gini. Allah, Apa itu yang jatuh? Jatuh. kok ini jatuh sendiri kok. Wih, jatuh sendiri. Oh my god. Ini udah makin serem. Ini jatuh sendiri. Iya. Dari atas ini deh kayaknya. Iya tadi di meja. Ya kan? Ini kita simpan lagi ya, lihat aja. Aku nggak berani pegang. Hah? Aku nggak berani pegang. Ini ada lukisan besar banget nih. Tapi ini lukisan yang paling besar ya yang ada di Iya. ruangan ini dari tadi ya. Sejak kita masuk, ini lukisan terbesar yang ada. Nih kok, yang aku maksud kerisnya ini sama banget kan kayak yang tadi kita Iya. buka, kita pegang. Ini dari lukisan ini semuanya keris yang tadi itu emas. Tiba-tiba sekarang jadi kayu ya. Iya, itu ada. Karena ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab Iya, mungkin ya. yang yang tadi mengambil. dibilang sempat dikasih tahu kalau ada
ya penjarahan ya. Iya, betul. Kayaknya memang justru mungkin banyak aktivitas yang ada di sini ya. Karena bagaimana bangkunya juga masih zaman dulu sekali ya. Dan ini mungkin udah mewah banget loh ini dulu tuh. Iya. Aku kok kayak ketarik keluar sini kok. Tapi aku nggak bisa. Ini kayak ada pembatas. Oh my god. Di belakang ini khususnya nih kok. Aku ngelihat beberapa kali rumah ini mencoba untuk dihancurkan, dibombardir oleh tentara Jepang dan Belanda dulunya. Dan yang aku lihat ini belakangnya, tadinya ini kamar dan dapur di belakang sini. Tapi uniknya ini bangunan utamanya ini tetap utuh ya, tanpa ada kerusakan. Allahu Akbar. Siapa ya? Kau lihat apa tadi? Iya kayak ada yang melintas laki-laki ya. Itu kayaknya sama kayak yang tadi di ruangan yang sebelah kiri aku lihat deh kok. Tadi juga cepat ya? Iya kan? Tadi cuma kayak melambai. Ya, aku lihat dia tiba-tiba lari. Di sini. Oh, ini ada lukisan-lukisan foto nih. Raden Adipati Arya, Kusmaningrat. Ini para cucu R.A. Cici Wiyarsi di depan Bumi Ageng di tahun 1954. Ini depan rumah tadi. Iya. Raden Cici. Berarti ini fotonya kok. Raden Ayu Cici Wiyarsi. Ini cucu-cucunya. Oh ini. Iya, ini berarti anaknya dari Raden Adipati Arya Prawira Direja. Iya. Aku ngelihat sosok ini justru yang menjadi peran penting dalam pembentukan peta. Jadi Ibu Raden Ayu Cici Wiyarsi ini salah satu dari 7 tokoh yang membentuk dan merancang peta untuk kemerdekaan negara Indonesia. Mungkin Dennis bisa tahu kali ya tentang cerita-cerita yang ada di sini ya. Mungkin sosok apa yang juga ada di sini ya. Oke, kita bisa berkomunikasi dengan Dennis. Lihat. Ini kipas angin. Dia gerak sendiri ya. Dia gerak sendiri. Ya, yuk, kita harus lebih menanyakan Dennis sekarang ya. Oke, kita bisa ke depan. Ya. Kenapa dia? Halo, Dennis, boleh tahu nggak? Iya, Di sini tuh selain ini ada sosok lagi nggak? ya. Tapi aku tidak suka dengan ruangan yang di belakang aku. Kenapa? Mereka semua menghancurkan. Mereka mencoba untuk menghancurkan rumah ini. Kalau boleh tahu, berarti yang ada di belakang itu masih ada orang-orang itu dong ya? Di belakang sana masih ada dari petinggi-petinggi Belanda. Apakah di sini ada sosok yang mau mencoba untuk mengganggu tempat ini? Tidak. Hanya mereka yang mencoba untuk menghancurkan tempat ini. Oh ya. Jadi mungkin Emo Lovers ini kita merasakan auranya sangat berbeda banget. Itu siapa Dennis? Ya di ruangan sebelah.
Dia baik kok. Dia baik. Iya, Tapi dari tadi kita dengar suara langkah itu terus loh. dia sekarang berada di belakang kamu. Aku? Iya. Kamu gak perlu takut. Karena dia penjaga rumah ini. Pada saat kita sampai di sini, Dennis ada di mana tadi? Aku tadi dari depan nungguin Kamu main ya? karena aku tidak berani masuk lebih jauh. Oke Dennis, terima kasih Dennis. untuk informasinya. Makasih ya. Hei. Makasih ya. Hei. Makasih ya. Hei. Siapa itu Dennis? Siapa itu Dennis? Siapa itu? Halo. Mereka semua yang ada di sini tidak mengganggu kalian. Mereka semua temanku. Kamu jangan mengganggu ya. Dia temanku. Dia temanku. Dia temanku. Semuanya temanku. Kamu jangan mengganggu. Oke, Dennis. Terima kasih ya untuk informasinya. Selalu ikut kita juga ya, jaga-jaga buat keadilan ya. Terima kasih Dennis. Keadilan, Dilan. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Apa tuh? Suara di belakang. Ada aktivitas di sini, ada aktivitas di sini. Ayo masuk. Ada aktivitas Ini di suara. sini. Oh, Suara kecapi ya? Kayak suara Serius? kecapi ini nih. Ada yang mainin kecapinya. Iya kan? Ada yang mainin kan? Iya. Jelas banget itu. Jelas banget ya. Iya, suaranya Kalian keras dengar banget nggak? itu. Yang ada di rumah dengar nggak kalian? Ini sih jelas banget ya. Dia bisa komunikasi nggak? Mungkin aku coba komunikasi aku ya, semampu aku. Karena yang aku rasain, kecapi ini energinya kuat banget. Dilan. Tim. Tim. Timnya mana nih? Oh my god, ini bangkunya bergerak. Dilan. Nih, berarti gue ke depan sebentar ya, nyari tim ya. Iya. Oke, baik Emo Lovers. Ini aku akan... Oh my god. Si Dilan pingsan. Dilan. Bangun dong Dilan. Tim. Ya, kena gimana nih? Dilan. Ya. Dilan. Ya kena kerja mungkin ya. Kita bantu Pak Iwan di depan. Iya. Bantu Pak Iwan di depan ya. Angkat aja dulu biar dapat oksigen. Oke. Di kepalanya. Pelan-pelan. Entar. Hati nyong. Aduh. Oh my god. Aduh. Istighfar.